Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Arvin P dari kelas 10C. Saya akan menjelaskan materi modul 6 menganalisis kriteria rencana bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini. Pertama, untuk memudahkan perburuan dan selanjutnya untuk membuka peta-peta pertanian di dalam hutan. Istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pada prinsipnya adalah dua hal yang berbeda, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran hutan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembakaran yang disengaja dilakukan, entah itu untuk keperluan hidup sehari-hari, misalnya pembersihan lahan, untuk pembentukan ladang, perpindahan, ataupun pembakaran yang dilakukan oleh pengelola kehutanan untuk membuka areal. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang penjalarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasa, rumput, ranting, cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak, pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohonan, ataupun kebakaran hutan yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hutan ke arah kerusakan yang tidak terjaga ekosistem hutan tersebut. Perlindungan terhadap kebakaran hutan harus bersifat dinamis dalam pengelolaannya karena kebakaran hutan juga merupakan bagian dari dalam ekosistemnya. Pengetahuan yang baik dari pengelolaan hutan dapat menghindarkan kebakaran yang rusaknya tegakan. Pengelolaan hutan harus mampu mengendalikan rusaknya kebakaran agar dapat berfungsi secara ekologis apabila tipe hutan yang dikelola melibatkan api dalam perkembangannya. Unsur-unsur pembentukan kebakaran hutan dan lahan antara lain yaitu bahan bakar yang potensial. Hutan merupakan penyedia bahan bakar bagi proses kebakaran sehingga banyak kasus kebakaran yang melibatkan komponen penyusun hutan dan salamnya. Yang kedua, oksigen atau udara. Unsur kedua dalam pembentuk kebakaran hutan dan lahan adalah oksigen atau udara. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi, sehingga dalam terbentuknya proses kebakaran hutan, oksigen dapat dijumpai dalam jumlah yang berlimpah. Dan yang terakhir adalah penyalaan api. Mekanisme unsur kebakaran yang terakhir yaitu penyalaan api yang terjadi secara alami di dalam hutan adalah akibat adanya petir atau navigasi gejala vulkanik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.